Penceramah Yahya Waloni meminta maaf materi yang disampaikannya selama ini berisi ujaran kebencian sara. Ia mengaku hanya ingin bercanda dengan memplesetkan kata-kata terkait agama lain. Tujuan saya itu hanya sebagai candaan, tapi itu ternyata saya terlampau kasar, etikanya benar-benar nggak ada, saya mohon maaf, kata Yahya Waloni dalam sidang pemeriksaan terdakwa di PN Jakarta Selatan di Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan pada Selasa kemarin. Tugasnya itu hanya sebagai candaan, tapi ternyata saya terlampau kasar di etika yang berbeda. Saya mohon maaf. Pengetahuan dia tentang Islam dan Kristen sebenarnya dangkal, namun dia dengan percaya diri berdakwah dengan gaya seorang ahli. Dia sering mengatakan ia adalah mantan pendeta yang pindah ke Islam karena menemukan bahwa Kristen adalah ajaran yang penuh kebohongan. Kebenciannya terhadap Kristen juga termuat dalam seri videonya yang berjudul Membongkar Kesesatan Kristen. Yahya itu suka membual, berbohong, dan menghina. Dia misalnya mengaku bahwa sebelum menjadi mualaf, ia sempat menjadi pendeta GKI di Papua. Orang semacam Yahya ini memang perusak dan pemecah belah bangsa. Dia sudah menjalankan profesinya bertahun-tahun. Karena dia merasa tak ada yang berani memperkarakannya, dia terus-menerus menyebarkan kebencian. Dia bahkan seperti menyangka memang tak akan ada aparat hukum yang bisa menyentuhnya. Yahya Waloni yang terkenal dalam setiap ceramahnya sangat keras dan suka menyinggung sara, akhirnya dia pun sekarang diadili dalam pengadilan. Lah ini kan sangat lucu sekali kalau menurut saya. Ketika ceramah, dia ini dengan gaharnya menghujat keyakinan agama lain, menantang agar dia segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Dan sekarang ini, ketika sudah ditangkap dan diadili di pengadilan, dia ini mengatakan bahwa semua itu cuma bercanda coba. Jadi kalau sekarang sudah diadili, ya jangan kebanyakan alibi lah. Ya meskipun saat ini dia sudah menyesali perbuatannya dan juga meminta maaf. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan ribuan jamaah yang sudah diracuni otaknya oleh seorang Yahya Waloni? Yahya Waloni, terdakwa kasus dugaan penistaan agama serta kebencian, menyatakan ceramahnya yang menistakan agama Kristen awalnya merupakan candaan semata. Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa kemarin. Mulanya, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menanyakan apa yang diungkapkan Yahya Waloni dalam ceramahnya di Masjid Jenderal Sudirman World Trade Center Jakarta pada Agustus 2019. Kata-kata negatif apa yang saudara katakan kala itu? Tanya jaksa. Ya seperti itu, kata Roh Kudus, dikatakan Roh Kudus, Kitab Bible Kristen, Matius, Markus, Lukas, Stefanus jadi tetanus, cap tikus, dan lain sebagainya. Ingat saya itu, kata Yahya. Mendengar penjelasan itu, jaksa lantas menanyakan motivasi atau niat Yahya mengutarakan pernyataan tersebut. Berdasarkan pengakuannya, ungkapan itu dilontarkan awalnya hanya untuk bercanda kepada ratusan jemaah yang hadir kala itu. Yahya mengaku sadar isi ceramahnya itu terlampau kasar. Ia pun siap untuk bertanggung jawab. Saya ikuti semuanya. Saya bertanggung jawab benar semua. Ia juga sadar ceramahnya direkam, namun ia mengaku rekamannya hanya untuk dokumentasi acara, bukan untuk disiarkan secara langsung. Diketahui Yahya Waloni telah ditetapkan sebagai terdakwa kasus ujaran kebencian terkait sara dan penodaan agama. Ia pun diancam hukuman pidana 4-6 tahun penjara. Perlu diketahui, penceramah kontroversi ini terkenal di mana-mana. Rasanya tidak ada yang tidak mengenal Yahya Waloni, ustadz yang membuat banyak sekali kontroversi dengan ceramah yang meresahkan dan level hinaannya tidak tanggung-tanggung. Banyak sekali video yang dipermasalahkan. Entah apa yang ada di benaknya ketika membuat ceramah yang provokatif. Mungkin dia merasa dengan label selama penceramah agama bisa bebas dan santai meski menghina agama lain atau membuat ceramah yang kontroversi. Buktinya memang Yahya Waloni seolah tidak tersentuh hukum meski sudah pernah beberapa kali dilaporkan. Yahya Waloni tersangka kasus ujaran kebencian berdasarkan sara, meminta maaf, mengakui dan menyesali perbuatannya. Ia menyampaikan hal itu saat sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 27 September lalu. Hal tersebut ia sampaikan setelah hakim membacakan putusan pencabutan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh penasihat hukumnya Abdullah Al-Katiri. Awalnya Yahya mengatakan masalah yang menjeratnya bukan hal berat, melainkan masalah etika dan moralitas. Sebagai manusia normal yang hidup dididik dalam lingkungan beretika dan moral yang baik, ia memohon maaf atas hilaf dan salah dengan tidak memberikan contoh yang baik dalam memikirkan konsekuensi komitmen dakwahnya. Sehingga lanjut dia, perbuatannya telah melampaui batasan-batasan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Muhammad Yahya Waloni,
terdakwa kasus dugaan penistaan agama serta ujaran kebencian, menyatakan ceramahnya yang menistakan agama Kristen awalnya merupakan candaan semata. Padahal kala itu dirinya sadar kegiatan ceramah yang bertema nikmatnya Islam itu sedang direkam oleh pihak panitia DKM Masjid Jenderal Sudirman World Trade Center Jakarta. Namun, dia tidak mengetahui ternyata tayangan itu masuk dalam live streaming akun YouTube dan Facebook milik panitia masjid. Yahya Waloni sebelumnya pernah dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh komunitas masyarakat cinta pluralisme soal dugaan penistaan agama terhadap Injil. Yahya Waloni dinilai menista agama dalam ceramah yang menyebut Bible itu palsu. Bukan hanya itu saja, Sekjen PKB Abdul Qadir Karding juga pernah melaporkan Yahya Waloni kepada Barreskrim Polri. Pelaporan ini dibuatnya setelah Karding menonton video ceramah Yahya di YouTube. Karding menilai pernyataan Yahya dalam ceramahnya mengandung unsur permusuhan dan kebencian, yaitu serangan Yahya terhadap sejumlah nama, seperti nama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, mantan Gubernur NTB TG Hasanuddin Majdi alias Tuan Guru Bajang, dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ustadz Yahya Waloni juga tercatat pernah dilaporkan Barreskrim Polri oleh Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Watan atau NW Jakarta. Dia dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik TGP lewat media elektronik dan penistaan agama. Tapi semua laporan itu seolah-olah tidak ada kelanjutan waktu, padahal jelas-jelas buktinya banyak dan tidak terbantahkan. Hal ini juga membuat Yahya Waloni makin lama makin keterlaluan, makin arogan dan makin kurang ajar, karena mungkin merasa dia tidak akan diproses hukum akibat terlalu lama dibiarkan. Mungkin dia berpikir sudah lama dilaporkan tapi tidak dipanggil, artinya dia aman dengan label ustadz. Dan namanya karma, tidak ada yang bisa mengelak. Menabur angin cepat atau lambat pasti akan menuai badai. Kali ini Yahya Waloni memang kena batunya. Yahya Waloni juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan kepada umat Kristen atas perbuatannya. Ia juga menegaskan tidak menghendaki adanya pra-peradilan dalam masalah hukum yang membelitnya. Yahya juga menegaskan tidak dipengaruhi siapapun atas pencabutan permohonan pra-peradilan tersebut dan menyatakan akan menghadapi persoalan ini. Saya manusia biasa, bisa berpikir dan bisa memahami persoalan saya ini, tutur Yahya. Ia berharap di kemudian hari Allah SWT memberinya hikmah untuk menjadi pendakwa yang bisa menjadi teladan demi negara kesatuan Republik Indonesia.